Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurlaili. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar komunikasi dalam bisnis. Langsung saja yang pertama, ada pengertian komunikasi. Menurut Himstreet dan Beatty, komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Menurut Rogers, komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain, yang pada gilirannya akan tiba kepada saling pengertian. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih sehingga pesan atau berita yang dimaksud. Next, ada proses komunikasi. Proses komunikasi terdapat 6 langkah. Langkah yang pertama, pengirim mempunyai ide atau informasi untuk dibagikan kepada orang lain. Langkah kedua, pengirim menyandikan ide atau informasi yang akan dibagikan. Langkah ketiga, pengirim mengirim pesan. Lalu yang keempat, penerima menerima pesan. Langkah kelima, penerima mengartikan pesan. Dan langkah keenam, penerima mengirim umpan balik. Lalu umpan balik juga perlu disandikan dan dikirim, lalu diartikan. Selanjutnya, elemen komunikasi. Elemen komunikasi meliputi beberapa hal. Yang pertama, sumber informasi. Sumber informasi adalah orang yang menyampaikan pesan. Pada tahap ini, sumber informasi melakukan proses yang kompleks dan terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, timbulnya suatu rangsangan atau stimulus yang menciptakan pemikiran dan keinginan untuk berkomunikasi. Yang kedua, pemikiran ini di-encoding menjadi pesan. Kemudian, pesan tersebut disampaikan melalui saluran atau media kepada penerima. Yang kedua, encoding. Encoding adalah suatu proses di mana sistem pusat syaraf sumber informasi memerintahkan untuk memilih simbol-simbol yang dapat dimengerti dan dapat menggambarkan pesan. Lalu, yang ketiga, pesan atau message adalah segala sesuatu yang memiliki makna bagi penerima. Yang keempat, media atau peralatan yang digunakan. Media adalah cara atau peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Yang kelima, decoding. Decoding adalah proses di mana penerima pesan menginterpretasikan pesan yang diterimanya sesuai dengan pengetahuan, minat, atau kepentingannya. Lalu yang keenam, umpan balik atau feedback, yaitu respon yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan sebagai tanggapan atas informasi yang dikirimkan sumber pesan. Yang ketujuh, hambatan atau noise, yaitu berbagai hal yang dapat membuat proses komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Selanjutnya, poin B, komunikasi bisnis. Berikut pengertian komunikasi bisnis menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Purwanto, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencangkup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Priyatna dan El Pinaro, mengemukakan bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dilakukan antar manusia dengan institusi, institusi dengan institusi, yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa untuk memperoleh profit. Selanjutnya
Adapun unsur-unsur komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tujuan. Maksudnya adalah komunikasi tersebut memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, adanya pertukaran, yaitu komunikasi melibatkan setidaknya dua orang atau lebih. Yang ketiga, berisi informasi, gagasan, opini, dan interupsi. Ini adalah isi dari pesan yang terdapat dalam komunikasi, di mana bentuknya bisa beragam tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Yang keempat, memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Maksudnya adalah komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus atau media massa jika ingin menjangkau banyak orang. Yang kelima, memakai simbol atau sinyal, yaitu metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan. Yang keenam, pencapaian target atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan oleh manajemen sebelumnya. Next, poin C, tujuan dari komunikasi bisnis. Secara garis besar, ada 3 tujuan utama dilakukannya komunikasi. Yang pertama, memberi informasi. Dalam hal ini, informasi yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dengan berbagai pihak. Yang kedua, melakukan persuasi. Persuasi adalah cara berkomunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi sering digunakan dalam aktivitas pemasaran agar orang lain terpengaruh dan membeli suatu produk. Lalu yang terakhir, melakukan kolaborasi. Kolaborasi adalah kerjasama, interaksi, dan kompromi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Itulah penjelasan tentang dasar-dasar komunikasi bisnis dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.